Kalau dulu kita kenal konsep smart home itu menjadi salah satu barang yang eksklusif, maka makin ke sini smart home itu sekarang tuh semakin merakyat. Dan salah satu produk yang menarik perhatian tuh adalah sebenarnya smart bulb ataupun bohlam pintar. Dan memang buat istimewa, maka bohlam pintar ini walaupun dengan harga yang semakin murah, tapi dia itu fungsinya jauh lebih dari sekedar cuma penerangan. Produk ini pun juga bisa menciptakan pengalaman visual yang sangat personal. Dan oleh karena itu di video kali ini Pichel akan kembali lagi nge-review salah satu smart bulb ataupun lampu pintar yang menjanjikan segudang fitur keren yang memang dibungkus dengan harga yang sangat ekonomis. Jadi kita kupas tuntas bagaimana sih sebenarnya detail dari produk ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini Pichel akan nge-review sebuah bohlam pintar dari Rabbit, yaitu dengan nama Rabbit Smart Bulb Color. Dan seperti biasa di video review kali ini Pichel akan bahas meliputi kelengkapan paket pembelian, desain, build quality, fitur, serta nggak ketinggalan. Pichel juga akan menunjukkan proses pairing serta bahas aplikasinya. Jadi langsung kita mulai aja reviewnya. Kita mulai pertama-tama dari kemasannya, di mana secara material kemasannya terbuat dari karton yang tipis. Dan mungkin karena ini juga ya, seperti yang teman-teman lihat di video, saat pertama kali sampai di studio, kemasan produk ini sudah dalam keadaan agak penyot. Sementara itu untuk urusan finishing sendiri, dia menggunakan finishing matte doff. Jadi dari sini teman-teman bisa menilai ya, jangan terlalu expect berlebihan lah soal ketahanan dari kemasannya. Ya, Pichel baru bilang kemasannya ya, belum sampai bahas produknya, sabar. Nah selanjutnya kita bahas detail desainnya, di mana yang pertama-tama kita nanti start dari bagian depan dulu. Seperti pada umumnya, pada bagian ini nanti terdapat dua hal yang pasti selalu ada, yaitu nama serta ilustrasi produknya. Selain itu terdapat juga nih tagline yang namanya Smart Saving Energy. Serta nggak lupa juga ada informasi umum dari produknya sendiri. Nah setelah dari depan kita pindah ke bagian sisi kanan, di mana di sini terdapat segudang informasi seperti aplikasi pendukung, pilihan warna, QR code, buku panduan, serta keterangan garansi 1 tahun dilengkapi dengan informasi perusahaan dan juga official websitenya. Sementara pada sisi kiri nanti terdapat infografis fitur dari produk ini. Dan kemudian di bagian belakang terdapat tulisan-tulisan yang isinya menjelaskan lebih detail terkait dengan infografis yang tadi berada di sisi kiri. Sementara itu nanti di bagian atas nanti terdapat tulisan dari brand Rabbit yang ditemani oleh tagline-nya Semakin Pintar. Sementara di bagian bawah terdapat informasi sertifikasi produk dan juga barcode barangnya. Gak sampai di situ aja, karena pada saat kita buka ternyata di bagian dalam tuh ada lidah yang berfungsi untuk menahan bohlamnya biar nggak goyang-goyang. Sedangkan untuk isi kelengkapan dari produknya ini cukup simpel aja. Cuma 1 unit lampu serta kartu garansi dan buku manual. Atau kalau bahasa anak jakselnya itu user documentation. Nah selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk urusan desain, maka produk ini tampak seperti bohlam pada umumnya. Ya iyalah, terus teman-teman mau ngarep apa gitu, ada sayapnya gitu kah? Nggak mungkin ya kan? Tapi memang ya ini serius gitu, mungkin nggak semua orang juga tahu. Kalau misalnya kita letakin aja di aneka bohlam, kita juga nggak akan tahu ini ya smart bulb gitu. Tapi memang bisa jadi mungkin nggak semua orang tahu ya, bohlam itu sebenarnya banyak bentuknya. Ada yang bentuk yang satu, yang kedua, segala macam. Dan memang untuk yang bentuk satu ini, itu tuh namanya bentuknya tradisional gitu. Ini sekalian aja Pichel tampilin informasi bentuk-bentuk bohlam beserta dengan sebutannya. At least biar teman-teman bisa dapat gambarannya ya kan. Balik lagi bahas desain, secara keseluruhan hanya terdapat tulisan Rabbit Bluetooth 10 watt full color LED pada bagian body. Setelahnya palingan cuma polosan aja, nggak ada yang aneh-aneh. Lebih lanjut untuk urusan dimensi pun diameternya juga paling lebar dari bohlam ini adalah 6 cm. Tepat pada bagian cover. Ini teman-teman harus perhatikan karena ada beberapa rumah lampu tuh yang kadang-kadang slim banget gitu ya, sehingga kalau bohlamnya terlalu lebar dia nggak bisa masuk, tapi untungnya ini masih bisa. Dan untuk panjang secara keseluruhannya pun cuma di 11,3 cm. Ini sudah termasuk pun juga dengan kaki fittingnya. Dan sementara untuk beratnya sendiri ada di 51 gram. Dan kalau teman-teman bertanya ini fitting yang digunakan fitting ukuran berapa, ini fitting ukuran lampu rumahan, yaitu di jenis E27. Nah soal build quality, memang produk ini sebenarnya mengadopsi standar pilihan material yang sama seperti bohlam LED modern kebanyakan, yaitu pakai material plastik, bukan kayak kaca ya, macam kayak bohlam pijar zaman dahulu kala. Ya memang alasan penggunaan plastik ini sebenarnya sederhana sekali. Pertama jelas ini jauh lebih aman karena memang tahan benturan dan juga memang gak gampang pecah. Kedua, plastiknya ini sendiri berfungsi sebagai diffuser yang memang bagus. Jadi cahaya yang dihasilkan pun juga jauh lebih soft dan juga penyebarannya jadi lebih lebar. Yang bikin menarik sebenarnya adalah klaim produk ini, yaitu cover lampu yang memang tipis dan juga elastis. Karena memang setelah Pichel coba pencet-pencet, emang bener nih, covernya lentur dan memang nggak kaku. Jadi selain cahaya akan lebih optimal karena covernya nggak terlalu tebal, fitur elastisnya juga menambah keamanan.
Jadi kalaupun jatuh, kemungkinan besar masih lebih aman lah dibandingkan kalau pakai kaca ataupun juga plastik yang memang sturdy, kuat banget gitu ya kan. Bisa pecah pasti. Ya lebih lanjut kalau kita ngomongin spek, ya ujung-ujungnya apa sih yang kita harapkan dari sebuah lampu? Ya ujung-ujungnya bisa nyala aja sebenarnya adalah udah lebih dari cukup. Tapi balik lagi, yang namanya orang membeli sebuah produk ataupun perangkat dengan embel-embel smart, pasti ada ekspektasi lebih ya kan dibandingkan dengan kita beli di toko listrik yang lampu biasa gitu. Jadi mending langsung kita aja coba bahas. Cuma sebelum itu jangan lupa teman-teman buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong, dibantu ya kan. Channel-channel seperti ini tuh harusnya teman-teman bantu karena kita membantu menambah informasi teman-teman sekalian. Ya, makasih ya, makasih. Dan mungkin memang ada teman-teman yang udah ngeh waktu sesi kemasan tadi. Jadi sebenarnya memang lebih lanjut, secara detail produk ini tuh memiliki tegangan di 200 sampai 240 volt dengan konsumsi daya di 10 watt. Sementara untuk perihal intensitas cahaya, produk ini pun mampu menghasilkan cahaya maksimum di 1000 lumens. Yang mana intensitas ini tentunya bisa diatur mau seredup ataupun secerah apa melalui aplikasinya. Dan selain itu, sesuai dengan namanya ada color ya. Jadi warna RGB ataupun berwarna ya, tentu ini disupport dengan lampu ini. Dan memang berdasarkan klaim yang ada, terdapat hingga 16 juta warna RGB. Serta nggak ketinggalan juga ada color temperatur yang kita bisa atur mulai dari putih sampai dengan kuning, dari rentang 2700 ataupun yang paling kuning sampai ke 6500 Kelvin, yaitu yang putih sampai ke agak kebiru-biruan. Nah lebih lanjut untuk urusan daya tahan ya kan. Mungkin kalau teman-teman beranggap ya kalau murah otomatis ya daya tahannya jelek lah. Dan menurut klaim lampu ini tuh mampu bertahan hingga di atas 20.000 jam. Itu kalau misalnya teman-teman nyalain 24 jam secara non-stop, kalau kita hitung itu kira-kira 2 tahunan baru dia umurnya mati gitu ya. Plus memang jangan lupa juga terdapat garansi 1 tahun seperti yang tertera di kotak kemasan tadi. Jadi memang to be honest bisa dibilang aman lah. Harusnya lewat dari 1 tahun, apalagi kalau kita pakai non-stop, ya kan masih ada sekitar 1 tahunan lagi, ya cincai lah. Dan untuk melengkapi akan kemampuan smart bulb ini ataupun lampu ini, maka sudah dilengkapi juga dengan fitur voice command control, ya, dan juga remote control menggunakan aplikasi Tuya Apps, yang tentunya sudah support akan Android dan juga iOS. Dan memang lebih lanjut untuk urusan konektivitas, maka produk ini sudah support akan konektivitas Bluetooth versi 4.0. Dan memang ini hanya satu-satunya opsi konektivitas yang diberikan oleh smart bulb ini. Sehingga ini belum support Wi-Fi layaknya aneka-aneka smart bulb yang mungkin sudah banyak koneksi Wi-Fi gitu ya. Nah setelah kita udah bahas soal spek, soal detail segala macam, maka kali ini kita akan nunjukin sebagaimana mudahnya proses pairing dari Rabbit Smart Bulb Color ini. Namun meskipun dalam tahapan ini hanya memerlukan Bluetooth, tapi sebenarnya bisa dibilang kita tetap butuh Wi-Fi. Ataupun mungkin lebih tepatnya koneksi internet. Karena memang untuk akses aplikasinya tetap kita butuh internet. Jadi nggak harus Wi-Fi, tapi kalau teman-teman mau pakai paket juga harusnya bisa. Dan oleh karena Pichel agak capek, serak-serak gimana suaranya ya kan. Oleh karena itu Pichel langsung tunjukin aja guidance-nya yang akan ditunjukkan bukan Pichel sih ya, tapi akan ditunjukkan oleh Gio. Silakan Gio, lanjutkan. Halo guys, Gin di sini dan kali ini Gin bakal ngejelasin cara pairing buat si lampu Rabbit ini. Jadi yang pertama-tama tentu aja harus punya aplikasinya. Buat teman-teman yang belum punya aplikasinya, aplikasi itu namanya Tuya dan teman-teman bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store. Karena dia udah mendukung Android dan juga iOS ya. Nah, pertama-tama harus login. Sebenarnya sih di sini kita bisa masuk sebagai guest ya, tapi kalau kita masuk sebagai guest tuh ada beberapa fitur yang nggak bisa dipakai gitu. Dibatasin gitu lah jadinya. Pokoknya mending login aja. Login tuh gampang banget. Langsung aja nih agree. Kita login pakai akun Google. Nggak usah buat akun yang lain. Langsung aja. Tunggu sebentar. Kita buat login pakai akun Google. Oke, langsung masuk ya. Ini dia aplikasi Tuya dalamannya. Ini teman-teman langsung bisa lihat nih ya. Ada tombol plus di ujung kanan atas. Nah, tuh ada add device, create scene, add favorite card, dan scan nih langsung pencet aja ya. Nah, ini kan ada, tapi kalau buat kita nyari lampunya ini, kita harus pastiin dulu Bluetooth kita nyala. Nah, tuh mana? Nah, Bluetooth kita nyala. Oke, habis dari itu langsung kita pasang lampunya. Langsung aja kita pasang. Langsung nyalain. Nah, dia kedap-kedip. Kalau lagi kedap-kedip gini, tandanya dia lagi nyari koneksi ya. Nah, untuk kalau teman-teman nanti kayak pas masang dia nggak kedap-kedip, pastiin teman-teman tuh harus nyalain matiin dia dengan jeda 2 detik
sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita balik lagi ya ke aplikasi Tuya-nya. Tuh, udah muncul. Wah, dia langsung ke pairing. Tadi kita pilih yang itu ya, kepencet, langsung pairing. Nah, ini kita done aja. Selesai, dia langsung pindah ke UI baru. Ini UI dari sistemnya si lampu ini. Ini kita bisa atur-atur jadi warna kuning, putih. Tingkat kecerahannya juga bisa kita atur. Tapi nggak itu aja, dia punya warna lain, warna-warni, banyak palet colornya. Selain pencet-pencet gini, dia juga bisa kita atur-atur, geser-geser. Sama bisa kita atur-atur juga tingkat kecerahannya. Oke, lanjut dari itu kita geser ke bagian bawahnya. Di bagian bawah, di sini ada on sama off. Ya, tau lah on sama off buat matiin sama nyalain. Nah, kita nyalain lagi. Terus kita geser ke kanannya lagi. Ada kayak tempat naruh cat gitu. Ini preset-preset. Ini preset-preset dari lampu smart lamp ini ya. Ini banyak banget di sini. Bisa teman-teman bebas pilih. Ini ada yang solid, ada yang jam, ada yang gradient, ada yang breathing kayak gini. Juga bisa diatur-atur interval-intervalnya. Dan ada yang menarik, yang bener-bener Gin suka gitu loh. Yang ini. Ini ngingetin kita akan apa? Ya, pejabat yang diantar sama polisi. Oke, kita skip aja daripada bahas itu, bahaya banget kalau dilanjutin. Kita lanjut ke musik. Nah, di sini dia punya fitur musik. Lampu ini bakal ngikutin suara yang ketangkep lewat mikrofon handphone. Karena dia sendiri nggak punya mic ya. Ini kalau dipencet, dia ini bakal ngikutin suara yang dekat sama mikrofon handphone. Tapi cukup disayangkan sih nggak terlalu sinkron ya. Kalau ke musik-musik yang agak cepet aja gitu beatnya. Jadi kita harapin aja gen selanjutnya bakal lebih baik. Next, di ujung kanan ada schedule dan do not disturb ya. Ini schedule ini buat ngatur-ngatur kapan dia harus kapan dia mau nyalain atau kapan dia dimatiin. Itu otomatis sesuaiin aja waktunya. Bisa ditambah, save. Tuh. Nah, ada yang terakhir do not disturb. Dah. Dan abis itu kita lanjut ke kenapa keluar? Kita lanjut ke bagian kanan atas. Di sini ada logo pensil ya, nih logo pensil. Ini nih tempat profile dari si device ini. Kalau kita pencet lagi, nih teman-teman bisa ganti. Gitu. Bisa ganti nama lampunya di apa? Lampu kamar, lampu dapur, lampu kamar mandi. Jadi bebas lah, bisa namain. Atau lampu-lampuan juga oke kayak tadi. Nah, dan selain itu di sini juga ada third party control. Tuh kalau teman-teman mau ngatur voice control gitu ya, bisa lewat Alexa, Google Assistant, dan SmartThings. Dan lain-lain lah, ada share device, music notification, create group, tap to run, dan yang lain-lain lah, remove device. Oke, sampai situ aja karena aplikasinya cuma segitu aja. Jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat, ngulik-ngulik sendiri, download aja aplikasinya sama beli barangnya. Overall, menurut pribadi Pichel, Rabbit Smart Bulb Color merupakan barang yang wajib banget ada di rumah teman-teman sekalian. Karena memang fitur yang ditawarkan udah jelas banget, sangat membantu terutama buat fitur schedule. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya lupa nyalain, lupa matiin, ujung-ujungnya jadi kayak salah-salahan gitu kan. Kan kita nggak mau sampai rumah tangga tuh hancur cuma gara-gara ini siapa yang masih hidupin lampu lupa dimatiin. Namun sayangnya karena memang produk ini belum support Wi-Fi, membuat device ini nggak bisa dikontrol dari jarak jauh. Tapi untungnya kalau memang kita udah punya schedule-nya, ya misalnya jadwal mati jam berapa, ya udah kita tinggal turutin aja. Harusnya schedule-nya udah berjalan otomatis, terlepas kita connect ataupun enggak. Tapi terlepas daripada itu, jujur ya, preset-preset yang tersedia menurut Pichel bikin lampu ini bukan sekedar untuk lampu rumahan doang. Tapi Pichel malah kepikiran, ini bisa nih sebagai props pendukung produksi konten. Biasa tuh kan lihat kayak background gonta-ganti warna gitu kan. Ini cocok banget lah buat hal kayak gitu. Dan yang paling penting ini alternatif yang sangat ramah di kantong kita. Nah kenapa bisa bilang ramah di kantong? Karena untuk harganya sendiri, Rabbit Smart Bulb ini tuh dibanderol dengan harga Rp48.000. Dan ini tersedia di toko resmi Rabbit di toko oranye ataupun toko hijau. Dan buat yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di kolom deskripsi yang Pichel akan taruh di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga teman-teman kunjungi channel yang lain yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game,
ataupun juga channel PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.